MPH Channel, tolong ganti judulnya tuh. Jangan bikin runyam keadaan, ya. Jangan bikin framing. Kesian masyarakat. Ente sesatkan cara berpikirnya kayak gitu. Baik teman-teman, di tahun 2025 bulan Februari ini memang Kibin-kibin ini secara serempak kompak ya membuat framingan keji. Ya, paling nggak di sini nanti ada beberapa framing yang akan saya rangkum ya dalam upaya menyesatkan cara pandang, cara pikir masyarakat terkait polemik nasab ini. Ini sangat berbahaya dan ini kompak mereka lakukan di bulan Februari ini. Ya, maka ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai orang yang saat ini mengakadkan diri untuk mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam mengungkap fakta dan kebenaran. Qulil haqq walau kana murran. Itu prinsipnya. Nah, yang pertama ya, ini tersebar flyer ya yang dibuat oleh Kibin pengajian ya Gus Abbas ini bersama Habib. Di sini ditulis Al Habib Mustafa bin Ali Al Habsyi Pemalang, Dr. Kiai Haji Abbas Bilyaksi Al Husaini MA Cirebon. Ya, ini flyernya. Nah, ini juga ada yang pernah nanya ya 2 hari yang lalu, subscriber Ponpes Lumbung kemudian nanya, apa bener Min Kiai Abbas itu sudah baikan dengan Habib? Ya, ini hoax ya. Kan sudah ditegaskan dari awal, ini nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan ukhuwah, dengan tali persaudaraan. Ini ranahnya ilmiah ya. Jadi nggak ada kebencian kepada orangnya, enggak. Tapi dalam ranah ilmiah, kajian ilmu nasab, mereka ya tetap bukan keturunan Nabi sebagaimana fakta. Itu loh. Nah, ini hoax ya. Selanjutnya tentang video yang dibuat oleh channel YouTube Kanjus Sholawat. Untuk Kanjus Sholawat, kalian jangan menghina raja kami. Kalian membuat berita bohong. Beredar video yang dipostkan akun YouTube Kanjus Sholawat Blora tanggal 11 Februari 2025. Video tersebut menampilkan pesan dan doa dari Sultan Hamengkubuwono X Keraton Jogja kepada Habib Lutfi bin Yahya cucu Yuya Dukun Fir'aun. Lalu apa masalahnya? Masalahnya, video tersebut merupakan framing dan upaya penyesatan pikiran publik. Pasalnya, video Sultan tersebut aslinya bertanggal 13 Januari 2021, sekitar 4 tahun yang lalu, di mana saat Sultan mengucapkan di tahun 2021 itu, keadaannya adalah fakta nasab Habib bukan cucu Nabi, kasus pemalsuan sejarah, makam, dan beragam kasus kejahatan lain pada saat itu belum terungkap ke publik luas dan belum dipahami oleh publik. Saat ini, di tahun 2025, cucu Yuya Dukun Fir'aun itu telah terungkap ke publik sebagai penjahat pemalsu nasab, pemalsu sejarah, pemalsu makam leluhur Nusantara, dan pembegal Banom NU, yaitu Jatman dari PBNU, serta kejahatan lainnya. Oleh karenanya, ketika channel Kanjus Sholawat Blora memposting video Sultan tahun 2021 kemudian dipost di tahun 2025, itu merupakan framing dan upaya penyesatan pikiran publik. Membuat dan menanam kesan dan persepsi ke pikiran publik bahwa Sultan mensikapi kejahatan Habib Lutfi bin Yahya cucu Yuya Dukun Fir'aun dengan sikap yang tetap bersahabat dan tetap memberi dukungan kepadanya meskipun kejahatan-kejahatannya telah terungkap ke publik. Yang ketiga, Gus Baha cerita nasab. Nah, yang kemarin kemudian dikomentari oleh Gus Aziz Jazuli, dikritik. Ya, itu adalah ceramah beliau sebelum adanya polemik nasab, tapi diposting ulang ya oleh Kibin-kibin agar menggiring opini masyarakat, menyesatkan cara berpikir masyarakat bahwa itu adalah tanggapan terbaru Gus Baha, yang artinya Gus Baha ya itu percaya Habib itu zuriat Nabi. Padahal sampai hari ini Gus Baha itu belum bicara soal polemik nasab yang terjadi, hanya sepilan-sepilan saja, dan tidak berbicara apakah kemudian Gus Baha itu mengakui Habib dan Mbak Alwi adalah zuriat Nabi atau tidak. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya kemudian
kemarin-kemarin itu beberapa hari yang lalu ya dari para tokoh bahkan seniornya Gus Baha itu kemudian berkomentar, umat ini sedang menunggu, ya harus bersuara, suarakan yang hak, jangan kemudian lebih memilih menjaga perasaan hati orang, tapi satu yang hak tidak dibuka gitu. Yang keempat, nah ini yang baru-baru terjadi kemarin kan Bang Haji Roma Irama itu kan diundang di PBNU kemudian berceramah, ada yang videonya dipotong ya, kemudian dituliskan narasi Bang Haji Roma Irama itu tobat. Ini lihat, saya lihat ini pertama di Facebook. Di Facebook ini ada postingan seperti ini teman-teman, narasinya ya. Alhamdulillah, 2 orang ini sudah sadar dari sesatnya Imaduddin dan gerombolan. Ya, framing ini. Ya, yang kedua ada di YouTube. Ini channelnya MPH Channel. Ya, ini MPH Channel nih bikin judul Roma Irama resmi bertobat dan nangis di samping seorang Habib Ba'alawi ini minta maaf. Ini parah nih, ini anak nggak tahu sopan santun ini. Kan Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib itu sahabat gua semuanya, ternyata termasuk beliau. Saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukumullah. Haji Mama, I love you full. Nah, video ini yang kemudian di framing ya, salah satunya sama Kibin tuh, MPH Channel tadi. Sebenarnya ini tuh penegasan kepada kita bahwa soal nasab itu ruangnya kajian ilmiah, nggak ada keterkaitannya dengan silaturahmi, ukhuwah. Ya, silaturahmi terus terjaga, persahabatan, persaudaraan akan terus terjalin. Tapi soal yang hak ya harus dikatakan hak. Itu loh, bukan berarti ketika Bang Haji Roma Irama itu bilang ana uhibbukum kemudian jadi percaya Habib zuriat Nabi, ya kagak. Ini kan tololan yang dinampakkan oleh Kibin ini luar biasa. Dan narasinya yang dibangun itu dalam judulnya itu kan menyesatkan cara berpikir masyarakat ke depannya. Seakan-akan ya saat ini ya seperti yang di framing di Facebook tadi. Ya, apalagi dengan bahasa bertobat tadi kan kurang ajar itu. Ya, gak bisa membedakan mana ranah ilmiah, mana ranah ukhuwah, kan tolol gitu. MPH Channel ganti tuh judul tuh, jangan sembarangan inti. Make channel, make judul-judul kayak gitu. Dan juga ini jadi penegasan ya, sekaligus nasihat buat NU yang yang di struktural ya, para pengurus NU struktural ini biar ya Bang Haji itu lagi ngasih istifadah. Ngerti gak sih? Ngasih istifadah bahwa nih gue nih biasa aja sama Habib, tetap bisa deket, gue mau kok diundang ngisi bersama Habib ya, karena memang gue tahu ya ini bukan ranahnya sentimen perorangan ya, nggak ada rasis di sana. Pure ini soal ruangnya ilmiah, soal kajian. Bisa kok. Cuman kan selama ini ya, yang nggak berani bersuara itu nganggap polemik nasab ini sentimental gitu. Sehingga orang akan lebih memilih menjaga perasaan ketimbang mengungkap yang benar, mengatakan yang hak. Kenapa? Ini kan mula-mulanya awal kayak gini tuh terjadi gara-gara si Rizik Syihab. Ya. Yang merespon polemik nasab ini dengan tuduhan, framing, memecah belah umat, adu domba, dajjal segala macam, sampai si Muhdor bilang berikan shock terapi tegangan tinggi. Ini yang bikin rusuhnya tuh. Padahal ini nggak ada kaitannya dengan itu semua. Ini murni ya, ruangnya ilmiah, dengan ilmu,
bantah dengan ilmu, jangan dengan framing-framing keji. Seperti itu. Dan seharusnya ya, ketika Bang Haji Roma Irama itu berani berbicara soal polemik nasab di PBNU itu, ya harusnya ke-trigger tuh ya kiai-kiai yang ada di struktural yang masih bungkam soal Habib itu. Ya itu kan Bang Haji Roma Irama lagi memberikan istifadah bahwa ya gue masih tetap cinta kok sama Habib, masih tetap berkawan, masih tetap berteman, masih mau duduk satu panggung. Ya emang gue nggak ada motivasi selain gue mengatakan yang hak gitu maksudnya. Nggak ada motivasi lain, nggak ada kepentingan lain. Kecuali memang watawasobil hak, mengatakan yang hak, yang benar, udah gitu aja. MPH Channel, tolong ganti judulnya tuh. Jangan bikin runyam keadaan. Ya. Jangan bikin framing. Kesian masyarakat. Ente sesatkan cara berpikirnya kayak gitu. Terus kawal ulama Nusantara, jaga persatuan, NKRI, harga mati.